Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Komarudin SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023 di LPTK Universitas Papua. Pada hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan UKIN atau uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi tentang sistem gerak pada manusia untuk kelas 11 IPA SMA Negeri 6 Membe, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran kita di pagi hari ini, salah satu pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran pagi hari ini, mari kita nyanyikan lagu Mazmur 105, ucap syukur dan puji Tuhan. 3. Ucap syukur dan puji Tuhan dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, masyurkan kenubuatannya, serta bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Mari kita bersama dalam doa. Berdoa mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jagat beri salam. Selamat pagi Bapak Guru. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Sehat? Sehat. Baik-baik saja. Oke. Jadi sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, Pak Guru akan terlebih dahulu mengecek kerapian kelas dan kerapian siswa dan siswi. Nah, setelah Pak Guru lihat untuk kerapian kelas dan kerapian siswa dan siswi sudah rapi, sehingga bisa dimulai pembelajaran kita pagi hari ini. Tapi terlebih dahulu Pak Guru akan mengabsen siswa dan siswi. Agustina, Ayo Pak. Andri Mayor. Ayo Pak. Ya. Katrin, Ayo Pak. Cendra Sarwa, Ayo Pak. Darius, Hadir Pak. Jessica, Ayo Pak. Christina, Naomi, Ayo Pak. Puja Rina, Ayo Pak. Oh iya. Setelah selesai mengabsen, Pak Guru akan bertanya kepada kalian siswa dan siswi terlebih dahulu
sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, adakah yang masih ingat materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya Pak, Oh ya, apa? materi kemarin tentang sistem jaringan hewan dan tumbuhan. Iya, kemarin kita mempelajari tentang sistem jaringan hewan dan tumbuhan. Di dalam sistem jaringan hewan dan tumbuhan terdapat apa saja? Saya Pak, sistem jaringan hewan terdiri dari sistem jaringan epitel, sistem jaringan pemikat, dan sistem jaringan otot dan saraf. Oke, kemarin Pak Guru sudah menjelaskan sistem jaringan epitel dan sistem jaringan pengikat dan sistem jaringan otot dan saraf. Kemarin juga Pak Guru sudah singgung, sudah masuk pada otot dan saraf tentang otot dan saraf. Jadi kemarin kalian sudah mempelajari sedikit mengenai otot dan saraf. Ada yang tahu tentang otot dan saraf itu adalah alat gerak apa? Yang pertama, otot adalah alat gerak aktif. Otot adalah alat gerak aktif. Dan apa tadi? Epitel. Jaringan otot dan saraf. Nah, di dalam dua jaringan ini adalah saraf. Saraf juga untuk sama dengan jaringan aktif. Yang berikutnya, salah satu coba kalian maju. Siapa? Ya. Silakan lakukan apa yang kalian ingin lakukan. Ayo. Mau apa terserah, apa aja. Ayo. Satu, ya, terus. Oke. Lain lagi, satu lagi. Ya. Oke, stop. Sudah, tunggu. Ya, teman-teman, siswa dan siswi, kalian sudah lihat teman kalian adalah melakukan apa? Pergerakan. Apa saja dalam pergerakan? Melompat. Apalagi? Ya, kalian lihat apa? Mengayunkan tangan. Mengayunkan tangan. Setelah itu apa lagi? Ya, bergaya atau semua itu adalah aktivitas dalam gerak. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi Pak Guru sudah menunjukkan bahwa teman kalian melakukan kegiatan gerak. Jadi di pagi hari ini kita masuk dalam materi tentang sistem gerak pada manusia. Siswa dan siswi setiap melakukan kegiatan, setiap melakukan aktivitas, melakukan gerak atau tidak? Melakukan gerak. Melakukan gerak adalah perpindahan tempat, perpindahan satu tempat ke tempat yang lain. Itu adalah melakukan pergerakan. Kalau tidak melakukan pergerakan, maka kalian pasti akan diam saja. Benda mati kan melakukan pergerakan atau tidak? Tidak. Jadi hanya makhluk hidup yang melakukan pergerakan. Jadi kita yang akan membahas pada pagi hari ini yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Jadi kita ini akan membahas tentang kita sendiri dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kegiatan ini, tujuan pembelajaran di pagi hari ini yaitu siswa mampu memahami pengertian daripada sistem gerak pada manusia. Yang kedua, siswa mampu membedakan bentuk-bentuk daripada tulang manusia. Yang berikutnya, siswa mampu memahami fungsi-fungsi daripada tulang. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Yang berikutnya, kelihatan kan tidak? Ya. Lihat sistem gerak pada manusia. Ya, coba kalian amati.
Coba kalian amati dan perhatikan gambar di depan ini. Ini adalah sebuah tulang manusia. Di dalam tulang manusia ada berbagai bentuk daripada tulang. Lihat, ada yang pendek, ada yang sedang, dan ada yang tinggi. Apabila yang pendek, maka tulangnya juga akan berbentuk pendek. Yang sedang, maka dia juga akan membentuk yang sedang. Dan ini ada yang tinggi, jadi ada 3. Ini adalah daripada tulang manusia atau kerangka. Ya, dan kalian amati, ada 3 tahap. Yang pertama, kerangka manusia. Yang kedua, kerangka yang diselimuti dengan apa? Saraf atau daging. Yang berikutnya ini, yang ketiga, saraf dan daging dan otot. Ya, jadi ada 3 ini mempunyai bentuk yang berbeda. Ini adalah sama dengan tubuh kalian. Jadi di dalam tubuh kalian mempunyai saraf yang sangat banyak sekali. Sehingga apabila kalian terkena benda tajam, maka kalian akan mengeluarkan darah. Dari mana? Dari saraf atau otot. Rangka tubuh manusia, ya ini. Rangka tubuh manusia, di dalamnya ada tengkorak, kepala, ada tengkorak leher, ada tulang rusuk, ada tulang lengan, ada tulang belakang, ada tulang panggul, ada lagi tulang paha, tulang kaki. Ini adalah rangka daripada tubuh manusia. Sistem gerak pada manusia. Gerak adalah suatu tanggapan terhadap rangsangan, baik dari dalam maupun dari luar. Itu adalah gerak. Gerak itu apa yang kalian inginkan, apa yang kalian lakukan, itu ada rangsangan dari dalam maupun dari luar. Contoh, ya, saya mau bergerak ke sebelah. Otomatis ada rangsangan dari dalam maupun dari luar. Kita bergerak. Ya kan? Itu adalah arti gerak. Perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, mengenai gerak pada manusia disebabkan oleh kontraksi otot yang menggerakkan tulang. Ya, di dalam ini otot adalah alat gerak aktif, dan kalau tulang mempunyai alat gerak pasif. Sehingga kalau alat gerak pasif itu tidak bisa digerakkan tanpa bantuan otot. Sehingga manusia bisa bergerak kemana saja, bisa bergerak pindah tempat melalui gerakan otot dan tulang. Yang berikutnya, gerakan merupakan kerjasama dari organ-organ penyusun sistem gerak pada manusia, antara lain tulang, otot, saraf, dan otak. Itu saling berkesinambungan atau saling berkaitan atau saling menyambung antara 4: tulang, otot, saraf, dan otak. Pernah kalian mengalami atau pernah kalian dengar apabila ada salah satu saraf atau otot yang putus sehingga kalian tidak bisa digerakkan? Contoh, pernah melihat teman kalian atau saudara kalian pada saat kena pisau maupun kena sabit, ini uratnya putus tetapi masih berbentuk jari, maka bisa nggak digerakkan begini? Tidak bisa, karena yang menggerakkan sebuah anggota tubuh kita yaitu adalah otot. Apabila salah satu otot kita ada yang putus, maka salurannya itu akan bermasalah atau gangguan. Nah, fungsi tulang. Yang berikutnya fungsi tulang. Yang pertama, coba salah satu baca dan belakang.
Fungsi tulang. Memberi bentuk, misalnya tulang tengkorak yang memberi bentuk pada wajah. Oke. Tulang tengkorak memberi bentuk, misalnya tulang tengkorak yang memberi bentuk pada wajah. Jadi di dalam bentuk tengkorak kalian yang akan membentuk tulang wajah kalian. Contoh, di dalam mata ini kan tulangnya pasti akan melengkung. Di dalam kepala ini kenapa bisa berbentuk bulat? Karena di dalam itu ada tengkoraknya atau ada tulangnya. Apabila tulang kalian pada saat masih kecil atau mungkin ada gangguan patah atau peot, sehingga bentuk wajah kalian pasti akan ikuti tulang. Yang kedua, tulang sebagai apa? Sebagai penopang tubuh, contohnya tulang kaki yang menopang seluruh tubuh. Ya, ini di dalam anggota kaki kita ini ada tulang keras namanya toh, sehingga kita bisa berdiri tegak atas dasar tulang. Kalau tulangnya patah sehingga bengkok, apakah kita bisa berjalan lurus? Tidak. Semua itu karena tulang. Yang nomor 3, melindungi organ-organ dalam, contohnya otak, jantung, dan paru-paru. ya. Jadi tulang juga berfungsi untuk melindungi organ-organ. Di dalamnya apa saja sih organ manusia? Yang kalian tahu coba sebutkan. Yang kalian tahu di dalam organ manusia ada jantung, paru-paru, lambung, ginjal, usus, ya, hati, ya. Itu adalah organ-organ di dalam tubuh manusia. Itu. Dan otak juga itu dilindungi oleh tulang. Jadi semua ini dilindungi oleh tulang. Organ-organ yang di dalam kayak jantung, hati, paru-paru itu ada di dalam tulang iga. Tahu tulang iga? Tahu ya, itu adalah fungsi tulang iga adalah untuk melindungi organ dalam pada manusia. Yang berikutnya, apa saja tulang pada manusia? Anatomi tulang aksial, yaitu rangkai yang berupa sumbu tubuh yang berfungsi melindungi organ dan memelihara postur tubuh. Yang pertama, tulang tengkorak. Tadi toh. Yang kedua, tulang rusuk dan tulang dada, berfungsi untuk melindungi anggota tubuh atau anggota organ dalam tubuh. Yang berikutnya, tulang belakang. Tulang belakang ini yang panjang berfungsi untuk menopang anggota tubuh kita sehingga kita bisa berdiri lurus atau bertegak. Yang berikutnya, tulang tangan. Nah, di dalam lengan tangannya dari sini sampai ke ujung jari itu adalah lengan tangan, sehingga kalian bisa menggerakkan sebuah tangan ke kanan, ke kiri, atas, bawah, utang. Toh? Yang berikutnya, tulang pinggul. Tulang pinggul itu ini dari sini, pinggul ini sampai ke ini, sampai ini. Ini ada persediaan tulang juga. Nah, di dalam tulang pinggul itu fungsi untuk apa saja? Untuk duduk atau untuk menopang juga, membantu untuk tulang belakang. Yang berikutnya, tulang kaki. Sudah jelas tadi itu. Tulang kaki adalah untuk menopang kita dalam kegiatan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari. Misalnya dalam berjalan, berdiri, dan melakukan aktivitas gerak. Pak Guru akan mengelompokkan siswa dan siswi masing-masing 5 kelompok, masing-masing 3 kelompok. Di dalam satu kelompok mempunyai 5 orang atau 5 anggota. Jelas? Ya. Setelah itu, kalian peserta didik, siswa dan siswi mendiskusikan apa yang kalian perintahkan di dalam LKPD. Nanti kalian kerjakan tugas di dalam LKPD sehingga kalian di dalam kelompok bisa melakukan kerjasama dengan baik. Untuk Pak Guru akan membagikan untuk kelompok 1 bagian sini 5 orang,
Untuk kelompok 2 bagian samping 5 orang, dan kelompok 3 5 orang bagian belakang. Jelas? Jelas. Oke, silakan siswa dan siswi membagikan kelompok 5 orang yang guru sudah jelaskan. Pak Guru akan membagikan sebuah LKPD per kelompok. Pak Guru akan kasih waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan sebuah LKPD. Setelah itu Pak Guru akan salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Kerja dengan baik, kerjasama kelompok dengan teman dengan baik, sehingga kalian bisa mengerjakan dengan benar. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ingat, kalian tulis kelompok berapa, hari dan tanggal. Toh, ada situ. Hari apa sekarang? Senin. Tanggal 4. Bulan Desember 2023. Kelas 11 IPA. Waktu kurang dalam 7 menit lagi. Berjalan baik-baik. Waktu kurang 4 menit lagi. Oke, sudah? Sudah. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah kerjakan semua? Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, Sudah. kelompok 2, kelompok 3. Sudah. Oke, baik. Apabila kerja kalian sudah selesai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, maka perwakilan per kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompok kalian masing-masing dari kelompok 1, 2, dan 3. Kepada kelompok 1, Pak Guru persilakan. Kelompok 1. Tepuk tangan. Baik teman-teman, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Ya, pertama di urutan nomor 1 ada tulang tengkorak atau kepala. Fungsi tulang tengkorak untuk membentuk struktur kepala dan wajah serta melindungi otak dari cedera. Yang kedua, tulang lengan atas. Fungsi tulang lengan atas untuk menggerakkan bahu hingga melakukan gerak tangan ke atas dan ke bawah. Yang ketiga, tulang panggul. Tulang panggul untuk menyanggap berbagai organ dalam
sistem pencernaan dan reproduksi. Yang keempat ada tulang paha. Fungsi tulang paha untuk mengompang berat tubuh pada kaki. Yang kelima, tulang telapak kaki. Fungsi tulang telapak kaki untuk menahan berat badan agar tubuh bisa berdiri tegak dan bergerak secara normal. Ya, itu saya dari kami, dari saya, kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Luar biasa jawaban kelompok 1. Ya, jadi itulah hasil LKPD dari kelompok 1. Kita lanjut untuk kelompok yang kedua. Silakan mempresentasikan hasil kelompok 2. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, tulang leher. Tulang leher fungsi tulang untuk menopang kepala serta mendukung gerakan kepala serta memutar, mengganggu dan mengirimkan kepala. 2. Tulang rusuk. Fungsi tulang untuk melindungi organ dalam seperti paru-paru dan jantung. 3. Tulang belakang. Fungsi tulang untuk menopang tubuh dan mendukung gerak tubuh dan melindungi sumsum tulang belakang. 4. Tulang punggung sebagai fungsi tulang untuk penyangga organ dalam sistem pencernaan dan reproduksi. 5. Tulang paha. Fungsi tulang untuk menopang berat tubuh pada kaki. Sekian dan terima kasih. Bagus, sangat luar biasa jawaban kelompok 2. Sekarang kita melanjutkan persentase dari kelompok 3. Dari kelompok 3, Pak Guru persilakan untuk yang mewakili kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Saya mewakili kelompok 3 mau mempresentasikan kerja kelompok kami. Yang pertama, tulang tengkorak atau tulang kepala. Tengkorak untuk membentuk struktur kepala dan wajah serta melindungi otak dari cedera. Yang kedua, tulang lengan atas. Lengan atas menggerakkan bahu hingga melakukan gerak kanan ke atas dan ke bawah. Yang ketiga, tulang panggul. Fungsi tulang panggul untuk menyangga berbagai organ dalam sistem pencernaan dan reproduksi. Tulang yang keempat, tulang paha. Fungsi tulang paha untuk menopang berat tubuh pada kaki. Yang kelima, tulang telapak kaki. Fungsi tulang telapak kaki untuk menahan berat badan agar tubuh bisa berdiri tegak dan bergerak secara normal. Sekian dari kami kelompok 3. Waktu saya kembali. Baik, terima kasih, sangat luar biasa jawaban kalian. Dan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Itulah bagian-bagian dan fungsi. Bagian-bagian tulang dan fungsi tulang pada manusia. Ya, kalian sudah mempresentasikan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang berikutnya, Pak Guru akan membuka sesi tanya jawab terhadap kelompok. Apabila ada yang bertanya, silakan angkat tangan dan menanyakan. Jadi dari sini Pak Guru akan membuka pertanyaan. Siapa yang bertanya? Saya, Pak. Oh, Ya, saya akan bertanya kepada kelompok 3. dari mana? Dari kelompok 1. Oh ya, dari kelompok 1 bertanya kepada kelompok 3. Nah, mengapa rangka manusia disebut dengan alat gerak pasif? Ya, mengapa rangka manusia disebut dengan alat gerak pasif? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaannya. Jawaban, dikarenakan tulang tidak dapat bergerak sendiri sehingga membutuhkan otot untuk bergerak. Iya, betul. Jadi, tadi bagaimana tadi?
Tulang, bagi apa fungsi tulang? Bagi tubuh manusia. Sehingga kelompok 3 menjawab gimana tadi? Sebagai apa kelompok 3? Sedangkan tulang tidak dapat bergerak sendiri sehingga membutuhkan otot untuk bergerak. Oh iya, itu sehingga tulang tidak dapat bergerak sendiri karena bantuan otot. Ya, yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, siapa yang mau bertanya? Siapa yang bertanya? Satu-satu. Siapa yang bertanya? Oh ya, dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 2. Mengapa angka tulang menjadi bagian penting pada sistem gerak? Kelompok 3 bertanya kepada kelompok 2. Ya, silakan jawab kelompok 2. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Dikarenakan memerlukan otot untuk bergerak. Nah, jadi semua pertanyaan-pertanyaan itu adalah maksud dan tujuan daripada sistem gerak pada manusia. Yang berikutnya, ada lagi yang bertanya? Oh ada. Dari kelompok berapa? Oh dari kelompok 2. Oh kelompok 2 ke kelompok 1. Apa fungsi tulang bagi tubuh manusia? Apa fungsi tulang bagi tubuh manusia? Pertanyaan dari kelompok 3. Silakan menjawab kelompok 2. Yang 1. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Kami kelompok 1 akan menjawab hasil kerja kami, yaitu fungsi tulang adalah sebagai penahan tubuh manusia, memberi bentuk pada tubuh manusia. Iya. Tepuk tangan dulu. Pak Guru akan melakukan kegiatan post test untuk melihat sejauh mana pemahaman materi sistem gerak pada manusia terhadap siswa dan siswi. Kepada siswa dan siswi, silakan kembali ke tempat mejanya masing-masing dan setelah itu Pak Guru akan melakukan kegiatan post test. Silakan. Nomor 1 mana? Kumpul. Pak Guru akan membagikan soal terhadap siswa dan siswi untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi sistem gerak pada manusia. Lihat di sini, tulis nama kalian masing-masing di atas. Yang kedua, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Silakan kerja tugas kalian. Pak Guru akan kasih waktu 15 menit dari sekarang. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan apa yang kalian sudah pahami di materi sistem gerak pada manusia. Sudah belum? Sudah. Coba kumpul dari belakang. Satu-satu, maju. Satu, dari belakang lagi ikuti. Dua, dari belakang lagi, depannya lagi. Sudah semua? Sudah. Bisa kerjakan atau tidak? Bisa. Sudah atau tidak? Sudah. Iya. Karena kalian mudah mengerjakan soal post test, dikarenakan kalian berarti bisa memahami sistem gerak, materi sistem gerak pada manusia. Oke, yang berikutnya rangkuman materi yaitu gerak dibagi menjadi dua kan? Sistem gerak manusia dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif apa? Otot. Alat gerak pasif apa? Tulang. Iya. Jadi ya gerak merupakan kerjasama dengan organ-organ penyusun sistem gerak manusia antara lain tulang, otot,
Yang berikutnya, anatomi tulang aksial, yaitu tulang tengkorak, terus tulang rusuk, terus tulang paku dan tulang kaki. Ya, mengenai refleksi yaitu apakah siswa dan siswi sudah memahami tentang sistem gerak pada manusia? Sudah belum? Sudah. Apakah siswa dan siswi sudah bisa membedakan bentuk-bentuk daripada tulang manusia? Sudah belum? Ya. Yang berikutnya, apakah siswa sudah memahami fungsi tulang dan fungsi tulang daripada manusia? Sudah? Kalau sudah, dan yang berikutnya, apakah kalian senang dengan pelajaran biologi? Yang mulia. Oke, kalau senang, Pak Guru kasih kalian satu. Biologi bisa? Bisa. Ya. Semangat, betul loh. Minggu depan kita akan memasuki materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Jelas? Jelas. Oke. Kalau sudah jelas, salah satu pimpin doa dan kita selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, biarlah kami sudah menyelesaikan aktivitas pembelajaran pada siang hari ini. Biarlah materi yang dapat disampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Kami akan pulang dengan berkati kami, sertai kami, yang menciptakan kami di rumah dengan selamat. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, ingat, jangan lupa belajar di rumah dan jangan terlalu banyak bermain. Oke, sudah. Tiada. Terima kasih Bapak Guru. Ya, baik, terima kasih juga. Nah, sana dulu.